Pertapa di Rawabayu dapat wangsit, itu disuruh berjalan ke arah timur selatan, disuruh naik Macan Putih. Di mana berhentinya Macan Putih itu mendirikan kerajaan. Baik. Macan Putih itu berhentinya di sini. Oh, makanya seperti di sini itu. ada desa Macan Putih. Situs Macan Putih dulunya merupakan sebuah hutan bernama Sudimara yang dipapat untuk dijadikan ibu kota kerajaan Blangbangan masa pemerintahan rajanya yang ke-8, yaitu Danureja yang berjuluk Prabu Tawang Alun II pada tahun 1655 hingga 1691. Situs Macan Putih memiliki nilai yang penting dalam kaitan dengan masa klasik di Indonesia. Situs Macan Putih dapat memecah kebuntuan untuk mengungkap pola pemukiman penduduk kota beragama Hindu di Nusantara. Inilah bukti Hindu Nusantara. Mengutip Tempo, Ketua Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sri Margana mengatakan, situs Macan Putih di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tergolong sebagai situs yang paling terancam kepunahannya. Situs bekas ibu kota kerajaan Blangbangan itu mengalami kerusakan parah akibat penjarahan oleh penduduk saat dilanda paceklik pada tahun 1970. Baik pemirsa, dimanapun berada, saat sekarang ini saya akan menuju situs Macan Putih di Tawang Alun yang juga salah satu pusat kota dari kerajaan Blangbangan pada waktu yang telah lalu. Menurut Sri Margana, Desa Macan Putih merupakan wilayah ibu kota kerajaan Blangbangan saat dipimpin Prabu Tawang Alun pada kurun waktu 1655 hingga 1691 Masehi. Kerajaan Blangbangan berdiri pada abad ke-13 dan runtuh pada abad ke-18. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa dan daerah pertama yang menganut Islam. Tim arkeolog dan sejarawan UGM pada akhir 2012 lalu melakukan survei dan pemetaan terhadap situs tersebut. Tim berhasil mengidentifikasi struktur batu bata yang diduga kuat adalah tembok ibu kota kerajaan yang memiliki luas 2,5 km persegi. Pemirsa, saat ini saya berada di situs Macan Putih, di mana terkenal bahwa yang memerintah kala itu adalah Prabu Tawang Alun, masa kejayaan kerajaan Blangbangan pada waktu yang telah lalu. Temuan penting lainnya adalah lokasi yang diduga pernah menjadi tempat ngaben Raja Tawang Alun beserta 260 perempuan yang ikut sati. Sati merupakan yang terbesar di Nusantara, bahkan di India sekalipun, yang menjadi tempat lahirnya agama Hindu. Ini adalah potensi wisata sejarah yang luar biasa. Ini tempat apa ya, Mbah? Ini untuk tempat semedi. Semedi beliau. Lebih orang-orang yang menepi di sini. Oh, swastiastu. Assalamualaikum. Salam. Iya, berarti orang bermeditasi khusus nggih. Ya. Berapa hari biasanya orang-orang bermeditasi di ruangan ini? Ya tidak mesti, terkadang sehari semalam, kadang ada yang 3 hari 3 malam di sini. Iya, seperti itu. Kalau di sini kan tempat kalau orang Muslim itu apa itu namanya wasilah. Wasilah. Wasilah kalau orang Hindu kan apa itu berdoa. Oke, tempat berdoa. Bisa dilihat mungkin, Mbah? Ya, bisa. Semua agama boleh di sini ya. Karena apa? Leluhur itu tidak memandang agama. Betul sekali, Mbah. Ya. Jadi leluhur itu adalah Jadi menanggalkan agama kalau ke sini. Kita hanya menghormati leluhur, mengenang leluhur kita. baik, seperti ini Negara situasinya. tanpa leluhur tidak akan menjadi negara. Iya, betul sekali.
di mana dia berasal kan tidak diketahui. Iya. Nah, itu makanya ini leluhur kita. Dengan menguri-uri leluhur itulah berarti kita adanya suatu negara. Iya, identitas diri seperti itu Mbah ya. Jadi orang yang berbudi luhur tidak pernah melupakan perjuangan leluhur. Betul sekali Mbah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah teman-teman petilasan dari Prabu Tawang Alun, situs Macan Putih yang ada di wilayah Muncar, Banyuwangi. Menurut tim peneliti yang juga menemukan tulang hewan, fragmen keramik dari Eropa dan Cina, serta berbagai gerabah, bentuk litografi tertua tentang Istana Macan Putih adalah sebuah lukisan reruntuhan Candi Macan Putih yang dilukis pada tahun 1802 oleh litografer Eropa Nicolaus Engelhardt. Dari bukti litografi dan laporan-laporan tersebut, Sri Margana menduga Candi Macan Putih memiliki kemiripan dengan Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah. Kedua candi ini dikatakan mirip karena bentuk Candi Macan Putih berbentuk piramida dan terdapat patung kura-kura di depan candi. Bedanya, Candi Sukuh terbuat dari batu andesit, sedangkan Candi Macan Putih terbuat dari batu bata. Dengan adanya kemiripan ini, Sri Margana memprediksi agama Hindu yang dianut penduduk Macan Putih pada abad ke-17 memiliki aliran yang sama dengan penduduk yang membangun Candi Sukuh di Karanganyar. Lain tim arkeolog, lain pula kata kuncen dari situs Macan Putih. Berikut pemaparan kuncen Macan Putih. Bagaimana sebenarnya kisah situs Macan Putih ataupun yang terkait dengan Prabu Tawang Alun di Kerajaan Blangbangan itu? Ya, asal mulanya Kerajaan Tawang Alun ini berasal dari Macan. Rebut kekuasaan dengan adiknya bernama Wirabroto. Dia mengalah, diserahkan oleh pada adiknya kerajaan yang di Macan itu. Terus dia bertapa di Rowobayu. Bertapa di Rowobayu dapat wangsit, itu disuruh berjalan ke arah timur selatan, disuruh naik Macan Putih. Di mana berhentinya Macan Putih itu mendirikan kerajaan. Baik. Macan Putih itu berhentinya di sini. Oh, makanya seperti di sini itu. ada desa Macan Putih. Berawal dari tunggangan Prabu Tawang Alun. Oke. Kemudian ihwal dirikannya petilasan Prabu Tawang Alun ini seperti apa, Mbah? Ya ini dulunya ini sudah hilang ya, ini kebun dulunya orang tua. Jadi yang menemukan ini Mayor Mustareh. Mayor Mustareh? Ya, ditemukan tahun 55. Waktu perang dia diselamatkan oleh kerajaan. Nah, itu setelah dia berhutang nyawa sama Tawang Alun, makanya Mayor Mustareh itu mencari yang punya kebun ini. Baik. Ya, setelah itu mau dibeli tidak boleh, mau dibangun ya siapapun yang membangun silahkan. Setelah itu dibangun oleh Mayor Mustareh itu tahun 64 sampai 68. Baik, 1964 sampai 1968. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Setio Puguh mengatakan, penelitian situs Macan Putih belum berlanjut karena pemerintah Banyuwangi masih berfokus menggali potensi sektor pariwisata lainnya. Situs Macan Putih dianggap cukup penting untuk mengetahui kehidupan masa peralihan dari Hindu ke Islam. Di Indonesia, situs yang menunjukkan masa transisi dari Hindu ke Islam masih langka. Menurut Koordinator Tim Peneliti Situs Macan Putih Sri Margana, bila pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan dana, situs itu bisa menjadi kawasan cagar budaya yang potensinya sama besar dengan situs Trowulan di Mojokerto. Semua tergantung niat, dana, dan komitmen pemerintah. Ini belum pernah bangunan ini dibantu oleh pemerintah. Belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah? Mengapa, Mbah? Tidak ngerti, saya mulai desa sampai tingkat
kabupaten atau daerah pun di Sepaku belum pernah menyentuh bangunan ini. Apa alasan mereka? Apakah mereka punya pendapat tersendiri terkait dengan situs Macan Putih ini? Nggak ngerti saya. Ada sih yang bilang suruh pengajuan, tapi saya bosan dengan pengajuan tersebut. Saya tidak butuh pengajuan, yang saya butuhkan dana. Iya, kemudian kan di depan sudah tercantum situs Macan Putih dari pemerintah, itu kan berarti sah, Mbah? Iya, kalau tapi nyatanya ya tidak pernah dibantu bangunannya. Cuma itu ada bantuan dari pemerintah, itu ada, bukannya saya meninggalkan ya, bukan meninggalkan pemerintah. Itu tong sampah itu APBD. Tong sampah. Ya, tong sampah itu ada. Kemudian yang lain? Terus cuci tangan. Tempat cuci tangan. Ya, ada kursi roda itu memang dibantu oleh Dispar. Seperti itu. Tapi bangunan ini saya mengeluh masalah listrik, untuk penerangan, itu sampai sekarang pun belum pernah. Walaupun bangunan sampai semegah ini, itu cuma dana pribadi dari orang tua saya sambil menjual kerbau. Dan dari tamu-tamu yang peduli dengan bangunan ini, sampai semoga ini belum pernah dibantu oleh pemerintah. Baik, Mah. Begitulah situs Macan Putih yang berada di Desa Macan Putih yang merupakan wilayah ibu kota kerajaan Blangpangan saat dipimpin Prabu Tawang Alun pada kurun waktu 1655 hingga 1691 Masehi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat yang berada di seluruh Nusantara. Akhir kata, saya Jaroslobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.